Ya, halo, selamat sore semua. Apa kabar kamu semua pada hari ini? Kembali lagi kita di Selasa Berbagi. Dan pastinya kalau Selasa Berbagi ini selalu ingat kita semua untuk yuk mulai sekarang kita diingetin untuk berbagi buat teman-teman kita, berbagi buat orang-orang yang mungkin selama ini ada sebenarnya dekat-dekat kita. Apalagi sekarang ini lagi masa-masa ini ya, lagi masa-masa COVID seperti ini. Nggak diduga ternyata mungkin tetangga kita, teman dekat kita adalah orang-orang yang sedang membutuhkan support dari kita, gitu ya. Mungkin mereka lagi isolasi mandiri saat ini, yuk saatnya kasih perhatian sama mereka yang bukan perhatian yang cuma seadanya, bukan perhatian yang ya udah deh kalau apa kabar gitu udah gitu hilang gitu ya, bukan gitu juga, tapi benar-benar kita mau doain mereka, kita mau benar-benar kasih kabar baik juga buat mereka. Dan seperti biasa juga di Selasa Berbagi kita juga mau ingetin kamu semua untuk yuk mulai sekarang juga teman-teman mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Pijar TV, karena saat ini Pijar TV selalu dengan konsisten untuk memberikan kabar baik atas seluruh pelosok Indonesia, dan ini semua nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada dukungan dari teman-teman semua untuk menjadi donatur, untuk menjadi donasi, memberikan donasi dari apa yang kita berikan tentunya ya. Karena donasi dari saudara akan kami gunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit yang menjangkau area-area terpencil di Indonesia. Ada satu nomor rekening yang kita sudah kasihkan di layar, yaitu di BCA 505518221 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia, tempat di mana kamu bisa transfer donasi kamu untuk mendukung apa yang ada di Pijar TV. Pijar TV kamu bisa saksikan di Transvision di channel 78, dan juga kamu bisa saksikan lewat live streamingnya di www.pijar.tv. Dan mungkin kalau setelah acara selesai, kamu mungkin punya pertanyaan, atau mungkin kamu punya permohonan doa, komentar, atau saran, please, kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0813-8700-7055. Dan ada tim Pijar TV yang siap untuk melayani setiap permohonan doa kamu atau pertanyaan kamu. Dan saat ini juga kami mengundang teman-teman semua juga untuk datang ke Corner Shop Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun Shopee. Dan di sana kamu bisa dapetin ada berbagai merchandise Pijar TV, lalu juga ada USB pengajaran dari Pak Nursena dan juga Pendeta Esta Suli yang bisa kamu dapetin di Tokopedia ataupun Shopee Pijar TV. Dan pastinya kalau kamu lihat di layar saya nggak sendirian, ada beberapa teman-teman yang udah ngumpul. Ada Chris, pastinya Mas Chris. Halo Mas Chris, apa kabar Mas Chris? Halo, apa kabar? Kabar gimana? Gimana kabarnya? Bentar, ini kok di layar kok kayak lagi mau ini ya, pertandingan tinju ya? Kristen ya, bukan ya? Ada Mas Chris ya. Ya, dan juga thank you Mas Chris. Lalu juga ada Riko Karangetang. Halo, Bro Riko, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Setelannya udah broadcaster banget ya. Kayak live streamer yang terkenal itu. Tapi suka main game juga nggak? Siapa tahu kalau lagi main game sekarang dapat donasi. Sukanya mainin hati orang. Berat itu ya. Kejamnya. Oke, thank you Bro Riko udah gabung sama kita. Orang bareng di sini. Lalu juga ada Bro Riko ini adalah ya apa ya? Sebutnya apa Bro Riko? Bro Riko tuh apa disebutnya di muda? Biasa dipanggil sayang sih gue. Orang yang disayang di muda. Gue wakil gembala. Wakil gembala di muda ya. Nah, jadi menjadi utuh dan asli itu adalah campaign yang selalu didengungkan sama teman-teman di Muda ya, JKI Muda. Oke, thank you Bro Riko udah gabung sama kita. Lalu juga ada, nah ini gambar satu lagi ini pasti kelihatan ada Bro Yosi. Halo Kak Yosi, apa kabar Kak Yosi? Halo semuanya, saya Yosi. Sebagai lagu kedua saya akan menyanyikan. Kenapa dari lagu kedua? Ya. Terima kasih Pijar TV, saya sudah diajak ke sini. Jangan sungkan kalau bertemu dengan saya biasa dipanggil Yosi, tapi kalau di jalan ada yang manggil ya Ciko, saya juga nengok sih. Gitu. Afgan, saya nengok juga. Dilan, saya nengok juga. Panggilan, ya. Panggilan apa yang paling absurd sebenarnya? Mas, siapa mas? Yang saya nggak nengok kalau dipanggil copet, nah itu saya nggak nengok tuh biasanya. Lari. Ya, ada Kak Yosi dari Siberkreasi. Halo Kak Yosi, apa kabar Kak? Aduh, semangat aja Kak pastinya Kak. Senang sekali bisa di sini nih. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Kalau di masa pandemi ini kan itu adalah sebuah pertanyaan apa ya? Boleh dikatakan basa-basi, tapi sekaligus sebenarnya ada keseriusan yang tersirat.
Iya kan? Karena kita ingin semuanya sehat. Iya benar dong. Kalau kita nanya, bro gimana Benar kabarnya? Sehat ya. Karena emang suasananya tuh kita lebih paling concern sekarang dengan kesehatan orang, bukan? Benar. Dan juga biasanya kan kalau misalkan sekarang nih, belakang biasanya kan dulu kan gini, Tuhan berkati ya, gitu kan. Kalau sekarang enggak, jaga kesehatan ya bro. Tuhan berkati. Jadi ada satu kata lagi, Benar. jaga kesehatan. Stay negatif ya. Kenapa? Stay negatif. Bukan pikirannya yang negatif. Kelakuan. Nah, juga ya stay negatif ya. Yes. Kalau Bro Riko dari WJKI Muda, kalau Kak Yosi ini dari Siberkreasi. Nah, Kak Yosi, Siberkreasi itu apa sih Kak? Mungkin masih banyak yang belum pengen tahu tentang Siberkreasi itu apa Kak? Siberkreasi itu sekarang sudah hampir masuk ke tahun yang keempat. Itu ada 3 tahun 9 bulanan gitu deh. Merupakan sebuah gerakan nasional literasi digital. Jadi di belakang kita banyak sekali, terutama yang paling mendukung kita adalah Kemenkominfo karena ada proksinya di situ. Tetapi tugas kita, visinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa di ranah digital. Ini gerakan yang cukup besar, dikategorikan besar karena mitranya itu ada 110 dan 110 mitra ini bukan mitra kecil, jadi ada kementerian, ada para users, ada para platform ya seperti Google, Facebook, YouTube, name it deh, sosial media ngumpul semua di situ. Ada telcos, Indosat, ProXL, Telkomsel, semuanya ada di situ. Wow. Terus pegiat literasi, peneliti, Japelidi, Mavindo. Jadi semuanya ngumpul dengan concern yang sama bahwa memang kita harus membuat sebuah gerakan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia sembari pemerintah lagi mempersiapkan infrastrukturnya nih supaya di tahun targetnya tuh 2 tahun lagi nih percepatan ya supaya semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan bisa menikmati internet 5G atau fasilitas teknologi digital. Cuman berbarengan dengan itu sumber daya manusianya juga harus dipersiapkan. Nah, itu mempersiapkannya lewat apa? Salah satunya adalah lewat literasi digital. Nah, disitulah peran Siberkreasi bahu-membahu sama pemerintah. Iya. Pijar TV juga itu loh Kak, ikut jadi satu bagian komunitas juga di Siberkreasi Kak. Iya. Ya, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan dan menyebarkan untuk kita bisa terus menyebarkan konten positif ya, terutama di media sosial ya. Betul. Oke. Nah, nyambung dengan apa yang tadi udah di-share sama Kak Yosi juga tentang konten-konten positif dan juga ada berbagai berita yang kita seringkali dengar di media sosial. Tema yang kita angkat hari ini adalah tentang COVID-19 itu hoax. Nah, ini dia. COVID-19 itu hoax. Apa benar hoax? Nah, atau betul itu adalah teori konspirasi yang dikonspirasikan oleh banyak orang. Tapi pertanyaan kayak, ini kan udah banyak sebenarnya kan, udah banyak sebenarnya korban juga, udah banyak rumah sakit penuh gitu loh. Iya. Menurut Kak Yosi, nanti kita giliran lah ya, Kak Yosi, Riko, nanti Mas Kris. Kenapa ya orang masih berpikir bahwa COVID-19 itu adalah hoax, walaupun sebenarnya bukti sudah banyak, orang juga terlihat banyak. Sedangkan orang punya argumentasi cukup banyak juga, sekarang sih apapun penyakitnya pasti dibilangnya sakit COVID deh. Bahkan sampai ada narasi seperti itu, Kak. Menurut Kak Yosi gimana, Kak? Kalau pertama dari apa yang didapat di Siberkreasi, kita melihat bahwa COVID-19 sendiri ini mendapatkan perlakuan khusus dari para pencipta hoax, ya. Karena setiap hari kita temukan isu hoax mengenai COVID-19, bahkan isu hoax secara khusus untuk vaksin. Nih saya kasih contoh ya. Isu hoax COVID-19 itu sekarang sudah sampai 1.703 hoax. Jumlahnya 1.703 hoax, yaitu hanya COVID-19 saja. Terus vaksin itu sudah 245. Isu hoax tentang vaksin ya. Jadi memang ini zamannya infodemik. Nah, infodemik itulah yang membuat orang bingung. Orang tidak bisa mencapai tahap mengerti. Orang sampai di tahap tidak mengerti karena terlalu banyak info. Mana yang mesti gue percaya ya? Infodemik kan seperti itu, memberikan pengaruh seperti itu. Jadi sumber-sumber yang valid aja sekarang kita temukan bisa salah. Kenapa? Karena kan mereka di zamannya digital teknologi, fasilitas mereka adalah memberikan informasi. Tetapi mereka harus bersaing dengan para sumber informasi yang lain. Sehingga mereka berlomba untuk apa yang mereka dapat, mereka uji coba kevalitannya, terus langsung diposting, langsung di-share. Nah, banyak juga yang saking buru-burunya, ternyata berita yang mereka anggap valid tersebut tidak valid. Jadi akhirnya mereka melakukan, kita kan pernah baca ya, kita pernah lihat ya, pasti teman-teman ya, Riko, Pak Kris,
melihat kan bahwa oh ini kita diadakan disunting ulang, direvisi atau permintaan maaf karena infonya ternyata harus ada yang dibenerin. Jadi infodemik itu seperti itu. Orang jadi sekarang sulit percaya terhadap sumber informasi. Jangankan sama sumber informasi, ini yang efek sampingnya yang lebih gede adalah sulit percaya sama orang, sulit menjadikan dirinya dipercaya. Bahkan banyak sekali kita temukan orang sulit percaya diri. Jadi isu trust di masa infodemik ini memang benar menyerangnya itu adalah kepercayaan. Ya lihat aja, karena saking banyaknya orang branding, pencitraan lewat sosial media, orang jadi tahu sekarang, gue kalau pilih dia belum tentu kok dia baik. Buktinya dia di sosial media memang dia kelihatannya kayak peduli sama masyarakat. Begitu terpilih kok korupsi juga, misalnya kayak gitu ya, contoh ya. Jadi orang susah percaya sama orang sekarang. Itu sebenarnya menjadi PR kita semua kalau kita aware of this ya, infodemic ini memang seperti itu. Tapi perlu diketahui, mungkin yang menonton ini mesti mengerti bahwa hoax itu secara garis besar ada dua saja kriterianya, walaupun kalau dalam ilmu literasi digitalnya kita bisa memilah-milah sampai detail. Tapi cuma dua, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Itu dia, ada hoax yang disengaja, ada hoax yang tidak disengaja. Tidak disengaja itu karena misalnya ya kita khawatir, kita nggak pengen orang lain terkena informasi itu, jadi kita share buru-buru. Atau kita FOMO ya, kita pengen jadi orang yang pertama kali nge-share, kita share buru-buru. Tapi ada yang disengaja, memang ada pihak-pihak yang sengaja membuat hoax. Plus ada juga, sekarang udah canggih kan, bukan cuma hoax, caranya bukan cuma kasih berita palsu, tapi menggiring opini. Nah ini juga sama sebenarnya. Ini juga harus diwaspadai. Beritanya benar, cuman ujung-ujungnya narasi yang dibuat itu membuat kita jadi berpihak. Ngerti ya? Kalau zaman dulu yang suka kayak gini adalah acara gosip. Pantaskah seorang selebriti, seorang Yosi melakukan hal seperti itu? Nah, itu acara gosip tuh. Jadi sama, sekarang ada berita kayak gini, pantas nggak sih pemerintah atau apalah gitu, instansi departemen ini melakukan ini? Jadi menggiring opini. Jadi itu yang sekarang sedang beredar. Menurut saya orang bisa kayak gitu karena belum sampai di level mana yang bisa dimengerti, mana yang sebenarnya menipu atau tidak. Susah untuk mengerti dan susah untuk percaya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya. Berarti ada bagian dari masyarakat kita yang belum bisa memilah mana fakta, mana hoax. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya. Mungkin Om Riko mungkin bisa jawab nih. Mungkin Om Riko bisa jawab. Karena kalau dari apa yang dijelasin dari Kak Yosi tadi, ini seperti gini. Orang belum bisa membedakan mana hoax dan mana kenyataan, atau orang hanya ingin mendengar apa yang menurut dia ingin didengar aja gitu. Karena mungkin maksudnya pengetahuan dia gitu. Karena pengetahuan dia akhirnya ini kayaknya nih yang lebih valid, ini nih kayaknya nih. Nah, kalau dari Om Riko sendiri gimana Om? Karena Bro Riko ini kan juga pemerhati juga pastinya kan, teman-teman kita juga banyak yang kena hoax. Bahkan juga mungkin ada juga yang getol banget untuk share informasi, tapi ada juga lagi yang getol banget. Enggak, itu bukan itu sebenarnya. Terjadi sebenarnya adalah ini gitu. Gimana kalau Bro Riko? Tadi ya berangkat dari apa yang Kak Yosi bilang juga sih tadi, too much information ya. Informasi yang terlalu banyak, terus FOMO juga, yang membuat pada akhirnya orang itu kalau nggak jadi yang pertama, kayaknya kayak agak kurang gitu hidupnya. Jadi apapun yang dia share, coba dilihat deh. Ada perbedaan antara grup keluarga, grup gereja, sama grup pertemanan kita. Grup keluarga, apa aja di-share ya. Omong kita, tante-tante kita, ini apa aja mereka share. Ya, diamin-aminin lagi. Tapi itulah uniknya kita di infodemik dan juga di zaman teknologi yang begitu marak banget hari ini ya. Jadi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, baby boomer bersatu dengan respon yang berbeda-beda sebenarnya. Nah, yang paling bisa kita lakukan khususnya adalah untuk kita-kita yang dipercayakan untuk memimpin atau sebagai figur otoritas, nah kita tuh harus jadi teladan sih. Kita harus memilah-milah. Kenapa? Orang yang di bawah kita atau orang yang melihat kita, itu informasi yang kita sampaikan itu mereka anggap sebagai kebenaran. Karena memang salah satu sistem yang bisa masuk langsung ke alam bawah sadar kita dan kita percaya itu sebagai sebuah kepercayaan atau sistem belief kita itu langsung terima bahwa ini adalah sebuah informasi yang valid adalah dari figur otoritas. Nah, makanya buat kita yang dipercayakan sebagai pemimpin, public figure, itu harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi.
Karena yang melihat kita, yang mengikuti kita, mereka akan percaya banget sama kita. Nah, permasalahannya kan di luar sana ya, ada figur otoritas atau public figure yang tidak mencerminkan itu juga ya. Ya, jadi apalagi bicara tentang kayak gini, kita nggak bisa kendalikan pada akhirnya. Nah, kitanya yang kita harus terus kendalikan. Karena segala sesuatu di luar kita kan itu di luar kendali kita ya. Nah, partnya kita aja terus mengingatkan ya, jadi teladan, karena saat ini itu yang paling dibutuhkan sih. Ya supaya hoax-nya itu terhenti lah. Mungkin nggak terhenti secara besar ya, tapi setidaknya di areanya kita, di tempat-tempat yang bisa kita rangkul, kita jangkau, hoax itu bisa tidak tersebar sih. Gitu. Kalau dari aku sih gitu sih ya, Kak. Iya, karena benar juga, karena kalau misalnya kita bicara soal teladan ya, teladan itu kan kalau kita ngomong teladan itu sebenarnya nggak harus orang yang paling on the top gitu dalam satu organisasi atau dalam satu komunitas, tapi bagian kita juga ya, terutama kalau kita ngomong tentang keyakinan kita, tentang keimanan kita adalah kita sendiri harus jadi teladan bagi orang lain. Artinya yang bisa memilah informasi itu harus mulai dari kita yang bijaksana gitu ya, untuk bisa memilah semua informasi itu. Iya, benar banget. Nah, kalau ngomongin tentang bagaimana kita memiliki hikmat untuk kita bisa bedain yang baik dan yang enggak, kalau nggak tahu nih, biasanya Om Kris nih kalau tanya tentang Alkitab nih, Om Kris biasanya nih yang paling gape banget soal kitab. Walaupun latar belakangnya aja buku ya bro ya. Latar belakangnya buku, itu berbagai macam Alkitab itu. Oh, aduh. Suhu ini maha ya. Ya, dia munculnya dari bawah lagi. Maaf, ini bukan unyil mas. Dari bawah dia. Unyil dari sini Unyil. Oh iya. Oh iya, tahu. Iya. Dulu sekolah minggu suka cepet-cepetan pulang ya. Untuk TVRI. Ini generasi kita banget sih Unyil ya, yang pahamnya. Jangan sampai ngomong kita banget, ketawa kita berempat. Aja Riko. Aku taunya dari papa. Nah, Mas Kris, gimana Mas Kris? Kalau Mas Kris sendiri ngomongin tentang orang memilah informasi dan ingin menerima apa yang membuat dia enak gitu loh. Itu di Alkitab sendiri gimana sih, Ca? Pengalaman-pengalaman di Alkitab sendiri tentang berita hoax itu sendiri gimana sih, Mas Kris? Ada banyak kisah sih. Ada banyak kisah di Alkitab yang orang pengen dengar apa yang dia mau dengar saja. Tapi kalau kita tadi ya perhatikan ini berita ini benar atau tidak, dibawa benar atau tidak, itu Amsal kasih petunjuk. Amsal 24 Amsal 14 ayat 24 dia kasih petunjuk yang keren sih. Kalau seorang saksi berkata benar, ia menyelamatkan nyawa. Kalau ia berbohong, ia mengkhianati sesamanya. Itu dua hal. Yang pertama, kalau dia bilang dia berkata benar, ia menyelamatkan nyawa. Berarti kalau perkataannya tidak menyelamatkan nyawa, berarti dia berkata tidak benar gitu kan. Ya pada akhirnya memang ini harsh truth. Ketika harus lihat sampai ada kenyataan bahwa ada banyak nyawa yang melayang gitu kan untuk membuktikannya. Dan kemudian kita akan tahu ini pribadi ini siapapun dia, ini tujuannya apa ketika menyebarkan berita. Itu kan ketika itu. Kemudian tadi tujuan Nadia untuk menyebarkan kata-kata yang dusta tadi untuk mengkhianati orang, dia mengkhianati sesamanya. Ini dua hal yang berbeda saling menyambung dalam satu berita, dalam satu kasus itu. Si bapak yang nulis Amsal ini udah kasih tahu sebelumnya gitu bahwa kita harus memilah siapa saksi. Kalau ketika saksi kan dia membawa berita atau menyampaikan sesuatu gitu kan, entah pesanan, entah kata dia sendiri, kita nggak pernah tahu gitu kan saksi ini. Jadi yang dilihat adalah apakah yang dikatakannya akan menyelamatkan banyak nyawa orang, ataukah justru akan banyak mengorbankan jiwa gitu. Kalau kita bisa perhatikan sekarang ada banyak hoax tadi katakan tentang vaksin, tentang COVID is not real lah, nggak nyata dan segala macam. Kita udah tahu nih tujuannya kemana gitu. Tujuannya ya tadi ada banyak yang seharusnya nyawa bisa diselamatkan tidak diselamatkan, itu gara-gara berita yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Gitu. Tapi benar banyaknya berita itu sulit orang untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kecenderungannya adalah memilih berita yang ingin dia dengar. Gitu. Ada kejadian yang menarik ini. Ahab, kita tahu Ahab raja jahat kan? Ahab raja jahat di Samaria. Di
Itu di mana ya? Di King 1 kalau nggak salah, satu raja-raja kalau nggak salah, satu raja 20. Kita lihat ini yang mungkin nggak pernah dengar nih. Ahab itu sering dikasih tahu oleh Nabi Tuhan sebelumnya, ketika dia melawan Ben-Hadad nggak salah, itu dikasih tahu bahwa kamu akan menang. Dikasih tahu sama Tuhan loh, dikasih tahu sama Nabi Tuhan, kamu akan menang, gitu kan. Dan kemudian tanya juga caranya gimana menang, caranya begini. Nah gitu kan. Terus menang terus gitu kan. Tapi kemudian dia bikin salah gitu kan. Dia bikin salah karena nama Tuhan, karena dia tidak ngikutin saran Tuhan gitu kan saat itu kan. Suruh menghabisi Ben-Hadad tapi dilalukan gitu. Kemudian dia ngajak berperang gitu kan sama Yosafat. Nah, Yosafat nanya, ada nggak sih nabi yang ini sih, nabi yang bisa dipercaya gitu kan? Ada sih Mika namanya, tapi dia nggak pernah ngomong baik tentang aku. Nah, karena sekarang kan dia kan jadi tadi kan tidak taat, pada akhirnya dia seolah meninggalkan Tuhan gitu kan narasinya. Dan kemudian dia nggak ngasih lagi kemenangan pada diriku. Dan kemudian bilang sama Yosafat, jangan panggil Nabi Tuhan lah. Dia ngomongnya jelek-jelek mulu. Itu berarti menunjukkan bahwa dia pengen apa yang pengen dia dengar saja. Dan ketika ada teguran dari Nabi Tuhan, dia nggak mau dengar. Dia hanya pengen dengar adalah, kamu akan baik-baik saja, kamu akan menang, udah pergi keluar saja, tidak ada apa-apa di sana gitu kan. Dia nggak pengen dengar lagi ketika katakan, wah kamu salah, kamu harus hati-hati dan gini, nggak mau dengar. Gitu. Jadi orang ada kecenderungan bahwa ketika dia terbiasa mendengar hal-hal yang baik, mendengar hal yang menguntungkan dirinya, menguntungkan dirinya, ketika mendapatkan berita yang tidak begitu menguntungkan dirinya, orang tidak akan mudah percaya. Ya, fakta Alkitab mengatakan demikian sih. Gitu Bapak Jo, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Ya, kembaliannya makasih, saya terima. Ya memang ya, kalau misalnya kita ngomongin soal berita yang meyakinkan, itu biasanya bersih cerita sebetulnya. Karena cerita itu membuat orang jadi lebih percaya, karena ada kesaksi hidup, ada kesaksian yang dibagikan gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Yosi sama Ariko, but it's feel comfortable ya untuk cerita ya. Jadi if you not feel comfortable, ya bisa ngomong dan you don't have to share about it. Kalau menurut Kak Yosi sendiri nih, kalau boleh menurut Kak Yosi, how real, seberapa nyata COVID-19 di dalam personal kehidupannya Kak Yosi gitu? Saya kan penyintas ya, jadi real banget. Oh, oke. Di Januari akhir saya kena COVID ya, termasuk yang OTG karena cuman meriang sedikit, tapi itu tidak membuat saya tidak bisa tidur ya, tidur aja. Setelah itu ya lanjut dengan isoman di rumah, dan saya puji Tuhannya tidak kehilangan penciuman, tidak kehilangan rasa, nafsu makan tetap ada. Diare sempat sedikit ada, dan itu semuanya gejala COVID, ya, gejala COVID. Jadi kalau buat saya real, karena saya mengalaminya, ya. Cuman saya juga agak bingung dengan orang-orang yang tidak percaya COVID, karena sudah banyak korban yang sampai meninggal itu kan bukti nyata ya. Orang kalau ingin menunjukkan keseriusannya kan suka ngomong kayak gini, sumpah mati. Artinya apa? Gue berani mati kalau sampai lo nggak percaya sama gue. Nah ini udah banyak yang mati masih nggak percaya juga gitu ya. Jadi saya nggak ngerti gitu, kenapa orang masih nggak percaya dengan banyak yang mati. Ya kan, kita lihat ada konspirasi bilang di banyak narasi yang membangun juga bahwa ini adalah konspirasi global dan segala macam. Ya kan, kita tahu itu, wah ini kalau konspirasi global mungkin rumah sakit dilibatkan apalah segala macam. Saya suka masih banyak tuh yang nge-share kayak gitu, konspirasi global. Terus saya bilang kayak gini, mungkin saja konspirasi globalnya ada, mungkin gitu. Tapi kalau sampai detail melibatkan sebanyak orang, belum tentu, gue bilang gitu. Karena banyak orang yang mati. Virusnya mungkin tetap ada, tapi rencana itu mungkin tetap oleh para pembuat konspirasi ini bisa saja itu ada, tapi saya tidak mengejar ke sana karena bukan tugas saya untuk membuktikan itu dulu, itu nggak prioritas. Yang prioritas itu adalah kalau kita merasa kitanya ini sehat, kitanya ini kuat, kita jangan sombong, kita peduli. Kan
strength is for service. Orang yang kuat itu melayani, bukan sombong, bukan nakut-nakutin, enggak. Kalau merasa kitanya punya imunitas, saya sudah penyintas, sudah punya antibody, ataupun saya ini benar percaya dengan konspirasi, ini pasti konspirasi, oke lah. Kamu punya kepintaran, punya ilmu, tapi semua itu percuma kalau nggak ada kasih. Makanya kalau kita percaya bahwa ajaran kita terutama adalah kasih, maka yang lain luntur. Ilmu kita tuh yang, wah saya tahu banyak nih tentang konspirasi, itu luntur, percuma. Percuma kita mau bisa hafal Alkitab, percuma kita bisa melakukan mujizat, percuma kita bisa bahasa roh kalau nggak ada kasih. Artinya apa? Intinya adalah kasih semuanya. Menyikapinya dengan kasih. Oke, lo nggak ngerti ya? Gue sih tahu nih sebenarnya ini konspirasi, tapi karena gue mengasihi lu, gue nggak mau lo tertular, lo masih takut nih, ya udah kita sama-sama. Gue berada di pihak lo, gue pakai masker karena gue peduli. Bukan karena gue sombong, gue nggak pakai masker karena gue tahu ini bohong, men. Itu udah nunjukin aja bahwa ilmu yang lo dapat itu bukan dari suatu hikmat kebijaksanaan. Karena kalau hikmat kebijaksanaan kan seperti kata Pastor Chris tadi, berat ya dikasih pastor ya. Oke, jalan pastor aja ya. Oke, jadi menurut saya kita mesti menyikapi segala sesuatunya itu dengan hikmat, dengan kasih. Iya, wow, iya sih, benar juga ya. Jadi kalau kita tahu juga bukan berarti ya udah kalau sana kontra ya kita menghormati pendapat dia, tapi sikapnya lah kalau kita bermain Tuhan, sikapnya meneladani dengan oke, saya menghormati, saya dengan kasih, tetap kamu dengan perhitungan. Kalau kamu nggak siap sama apa yang saya lakukan, ya saya tetap pakai masker juga demi menghormati orang itu ya. Betul Kak, setuju. Kalau Riko gimana kok? Lu gimana realnya COVID-19 dalam personal hidup lu? If you want, kalau lu merasa comfortable to share it, please. Ya, oke. Apa ya? Kalau ditanya real atau enggak, real banget sih. Ya kan gini, manusia itu kan punya idealisme masing-masing ya. Dan di dalam kondisi pandemi kayak gini, semua dengan idealisme masing-masing, percaya bahwa apa yang mereka anggap benar itulah yang paling benar. Tapi aku suka banget tadi kayak Yosi bilang, kalau bukan kasih sebagai dasarnya, sia-sia. Mungkin lu punya pandangan yang berbeda, ya si A punya pandangan yang berbeda. Tapi marilah saling menghargai satu dengan yang lain karena kita saling mengasihi. Nah, ada 3 kelompok yang memang dalam pandemi ini muncul. Yang pertama, kelompok yang nggak percaya sama sekali adanya COVID. Ya, yang kedua, kelompok yang percaya adanya COVID tapi nggak seberbahaya ini. Ya, yang ketiga, kelompok yang sangat percaya COVID dan seberbahaya ini. Nah, mungkin beberapa orang dan aku juga termasuk orang yang melewati step-step semuanya. Awal pandemi menganggap bahwa nggak lagi ini, nggak kayak gini lagi. Terus mulai masuk ke kelompok kedua. Oke, COVID ada, tapi nggak seberbahaya ini. Ya, pada akhirnya saya masuk ke kelompok ketiga, merasa bahwa ini real dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang terdekat saya mengalami itu dan bahkan ada yang pergi gara-gara berawal dari kena COVID. Ya, gembala saya di gereja, Pastor Raditya Oloan, berawal dari dia kena COVID dulu. Ya, dan beberapa teman-teman saya 7 orang yang saat itu memang kita meskipun sudah protap, tapi kena juga 7 orang dari 10 orang kena. Dan mamaku juga positif, hari ini baru negatif, puji Tuhan. Kakakku juga, istrinya dan ponakan-ponakanku juga hari ini semua negatif. Ya, jadi kalau ditanya apakah real, sangat-sangat real. Ya, aku lihat bagaimana tersiksanya orang-orang yang mengalami COVID itu. Orang-orang yang punya penyakit bawaan mengalaminya itu sangat parah ya. Ya walaupun memang ada orang-orang yang kayak Yosi bilang ya, kayak Yosi OTG. Ya, dan banyak orang akhirnya menganggap itu tuh yang kelompok kedua tadi ya, ada COVID tapi nggak berbahaya. Ya buat orang-orang yang mungkin nggak punya penyakit bawaan dan imunnya mungkin masih kuat saat itu, mungkin masih aman. Tapi untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan ya itu sangat berbahaya. Dan berita hari ini, ya, berita tiap hari itu menyedihkan banget ya. Hampir tiap hari ada artis yang meninggal, musisi meninggal, terus tokoh-tokoh meninggal, hamba Tuhan juga ada yang meninggal, dan ambulans setiap hari hampir tiap jam kita dengar berkeliaran di mana-mana. Jadi ini sangat real banget, sangat real. Thank you kok udah sharing buat kita juga semua nih hari ini. Karena ya buat pengalaman apa yang dilewatin sama Riko sama Yosi juga itu bukan sesuatu yang mudah ya, terutama kan kalian mengalaminya gitu kan. Dan sebetulnya apa yang tadi Riko juga tadi mention, kita ngedenger ambulans tiap hari lewat loh, dan tiap jam gitu ya kita lewat ya. Yosi juga ngeliat, aduh itu kayaknya gimana ya kalau misalnya bukan dianggap real gitu kan.
Tapi memang cerita itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah sesuatu yang serius gitu loh. Dari Om Kris sendiri gimana Om? Apa Mas Kris sendiri, how real COVID-19 buat personal hidup lo? Nah, kalau saya sejak dari awal itu sudah menganggap ini real. Jadi sejak awal itu bahkan pergantian di 2019-20 ya, itu masih ada di China itu kan, itu aku udah menganggap itu real. Ini real nih. Ini real bukan karena ketakutan, tapi banyak baca literasi di zaman dahulu itu banyak wabah yang mendunia. Ini pasti real gitu kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Ini pasti akan sampai di sini gitu kan. Bukan pesimis, tetapi melihat kenyataan kawan-kawan di kos itu juga sepele. Aku udah ketar-ketir saat itu. Wah ini nih kalau orang masih sembarangan ini bisa kena ini. Itu beneran itu. Jadi sejak awal sudah melakukan protokol sendiri gitu kan. Beneran itu udah ketemu orang udah menjauh walaupun belum pakai masker ya. Ketemu orang menjauh gitu kan, orang yang jadi itu aku nggak suka papasan gitu kan. Banyak mengurung diri di kamar, malam hari baru keluar kayak Batman beneran gitu kan, kayak gitu. Itu pada akhirnya kemudian itu masih tahun 2020 itu kayak gitu. Belum lagi ketika satu demi satu dari orang yang kenal juga kena gitu kan. Berarti wah ini real bener gitu kan. Bahkan sampai kadang-kadang aku kayak di ini enggak lah gitu kan. Tapi di kos itu juga ada yang sampai ketakutan banget, itu ada juga gitu kan. Jadi macam-macam kalau di kos-kosan itu macam-macam. Itu sebenarnya kos-kosan itu tempat yang paling ngeri gitu sebetulnya gitu kan. Beneran itu tempat yang paling ngeri. That's why aku tidak mau ambil resiko untuk sembarangan dalam bertindak bertemu orang atau berbicara kepada orang dalam jarak dekat tanpa memakai masker. Karena real banget. Bahkan di beberapa waktu ini anggota Komsel juga kena gitu kan, ringan, nggak sampai berat, ada gejala dan harus isolasi mandiri juga, harus pakai obat juga, harus diterapi dengan obat karena susah cari rumah sakit, ya udah di rumah saja gitu kan. Itu udah bikin ketua Komselnya deg-degan gitu, udah setiap hari gitu kan, nggak mungkin untuk diteleponin kan makin panik gitu kan. Udah kita doakan aja, kita doa, kortingnya doa gitu kan. Waduh tiap hari tiap saat tuh doa mulu nih. Udah kayak orang bener aja nih doa mulu kita gitu. Itu real banget real. And then ada ipar yang ada di Kudus itu yang waktu kemarin gawat-gawatnya di Kudus itu kena juga gitu kan, punya anak bayi lagi gitu. Untung suaminya negatif gitu, adik gue negatif gitu. Itu saya rasa itu real banget. Saya tuh nggak habis pikir kalau orang nggak percaya gitu kan. Nah ini di kos juga ada yang meninggal, bapaknya gitu kan gitu. Aduh, ngeri. Jadi saya nggak ngerti kalau ada orang-orang yang menganggap itu nggak real, harus bagaimana lagi. Tadi Mas Riko atau Kak Yosi tadi bilang ambulans. Saya ada grup SD, SMP. Masih ada ya grup ya SD SMP. Itu tinggalnya di desa. Di sana lebih ngeri lagi. Karena diumumkan lewat toa masjid sama kentongan. Dulunya itu kan untuk memberitahu gitu kan atau bela sungkawa. Itu sekarang itu udah kawan-kawan kalau gitu, waduh Le, ini ada lagi Le. Hari ini skornya berapa gitu kan. Desa mana lagi yang menyumbang paling banyak hari ini? Gitu. Itu kan bikin stres bagi yang mendengar kan. Hampir kalau ngiung-ngiung itu nggak ada namanya kan. Ini ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong gitu kan. Bapak ini di sini. Nah itu kalau itu kan orang banyak kenal itu. Teratap. Lalu cerita bapakku itu kalian waduh Le, ini kamu dengar nggak? Iya dengar Pak. Wah itu Bapak itu, Le itu, Pak D itu, Mbah itu, wah udah. Itu bikin cemas, tapi tetap ada juga orang yang skeptik. Aku baru dengar laporan dari ibuku ya, nggak tiap hari lah nengok teleponan mereka, tapi bilang, aku tanya, itu yang tiap hari nongkrongan di depan tuh gimana Mak? Bandel. Terus Babinsa gimana? Babinsa turun, begitu mereka turun mereka bubar. Babinsa nggak ada lagi, mereka balik lagi. Gitu, nggak pakai masker lah gitu kan, kayak gitu. Bapak ibuku buka toko kelontong gitu kan, kayak beras atau apa kayak gitu kan. Aduh deg-degan apa enggak sih saya di Jakarta gitu kan, orang tua sendirian berdua gitu.
Dan disuruh diam nggak mau, harus buka, itu ibadah juga, buka warung tuh ibadah. Gimana orang nggak bisa belanja, gitu, bayangin Pak. Itu deg-degan loh anak di Jakarta, nggak bisa ngapa-ngapain di sana, anak-anaknya merantau semua gitu. Walaupun saya nggak ke efek langsung, saya nggak ada sakitnya gitu, nggak kena, tapi deg-degan men, orang tua sendirian di rumah kalau ini, ayo, kan ngeri kan. Gitu sih. Iya. Serial itu. Itu cerita dari beda lagi ya. Kita yang tinggal di kota perkotaan, yang tinggal di perkampungan juga ternyata punya cerita sendiri nih. Oke, Kak Yosi mungkin punya cerita, karena Kak Yosi juga mungkin nggak bisa terus sampai akhir setelah kita nih hari ini nih Kak Yosi ya. Iya. Gimana Kak? Apa yang nggak kamu sampaikan Kak? Ya, karena berhubung saya mesti bergabung dengan online yang lain. Tapi ini paling yang ingin saya pesankan ya. Kita suka menyalahartikan takut akan Tuhan. Ya, kan banyak tuh orang yang bilang, wah kalau takut tuh jangan takut sama COVID, takutnya sama Tuhan dong. Ibadah aja. Nah, ini orang suka salah artikan takut akan Tuhan seperti itu. Kita mesti tahu bahwa takut akan Tuhan dimaksudkan adalah supaya kita taat sama Tuhan. Bukan supaya jadi sombong, yang seperti tadi saya bilang, kan orang banyak yang mengartikannya salah. Makanya kita perlu punya Roh Kudus. Roh Kudus itu membantu kita banget loh. Bukan cuma menerjemahkan firman Tuhan yang kita baca, bahkan juga tentang informasi-informasi yang kita baca pun dia membantu kita untuk melahirkan kekuatan sebenarnya. Kalau saya baca di 2 Timotius ya, saya ingat tuh, dikatakan kayak gini nih, roh Allah yang diberikan pada kita bukan roh yang membuat kita menjadi penakut, betul. Tapi diteruskan, sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, nah bukan cuma kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Jadi jangan cuma mikirnya di kuatnya aja, kita penuh dengan kasih ketika kita menahan diri untuk tidak ibadah, sebenarnya kita mikirin jemaat-jemaat yang lain yang mungkin punya daya tahan tubuh yang berbeda sama kita gitu loh, ya kan, yang tua-tua. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Kita melakukan itu bukan karena kitanya tidak beriman, bukan kayak gitu. Justru karena kita beriman, tapi kita juga harus punya kasih, karena diterjemahkan oleh Roh Kudus pasti seperti itu. Jadi perhatikan apa yang kita anggap sebagai pengertian. Jangan-jangan ini pengertian diri sendiri, bukan pengertian yang dari Roh Kudus. Itu evaluasinya sih dari saya. Thank you Kak Yosi, udah share sama kita hari ini. Thank you semuanya. Ya. Thank you Rico, thank you Chris, thank you Joe. Thank you Kak. God bless you all. Ya, Kak Yosi terpaksa harus mengundurkan diri. Bukan karena kalah kompetisi, bukan. Jadi tinggal kita bertiga nih ya. Oke. Nah, tadi teman-teman semua bisa cek sosmed Berkreasi, karena Kak Yosi Berkreasi, teman-teman bisa cek sosmed Berkreasi. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa kita bisa lihat di sana. Karena Berkreasi mendukung banyak campaign untuk melindungi diri dari COVID ya. Dari informasi-informasi yang mereka share, teman-teman bisa lihat sosmednya. Dan oleh karena itu teman-teman, yuk kita sebagai orang-orang yang ngerti ya tentang hal yang benar gitu ya. Tadi udah bilang sebenarnya hal yang baik lah, hal yang positif lah gitu kan. Ada banyak hal yang bisa kita volunteering tanpa perlu ada keramaian untuk bantu sebarkan fakta tentang terutama yang negatif, ya kan ya. Jadi kita yuk sebenarnya hal yang positif supaya orang-orang yang saat ini justru lagi suasana yang lagi seperti ini, ketika mereka melihat sama berita tentang COVID, tapi mereka punya pengharapan. Ya, mereka tahu ada sesuatu yang baik untuk bisa dilakukan, gitu loh ya. Nah, jadi yuk, this is a time to share the awareness, yes. Kita untuk saat ini kita bangun kebaikan, bangun kasih, seperti yang tadi udah Kak Yosi share. Oke, ya, kita lanjut lagi di Sasa Berbagi. Riko, ini bro, kita mau ngebahas pertanyaan yang udah masuk ke Pijar. Nah, ini ada satu nih sebelum masuk ke pertanyaannya, karena gini, saat ini tuh kan varian dari COVID ini udah banyak ya. Sekarang ini varian yang baru lagi ada Delta katanya gitu kan ya. Delta, dan kita pengen memang apa yang kita bagian hari ini untuk kita bisa bisa lebih aware dengan apa yang kita lagi lakukan. Kita juga lebih menjaga diri kita, nggak sembarangan, dan juga jangan bukan sekedar ini hoax atau bukan, tapi jaga diri kita dengan baik gitu ya. Nah, sebelum masuk pertanyaan, ini ada satu gambar nih, Riko. Nah, lihat ya, kelihatan ya. Nah, ini kan katanya gini, katanya ganas mematikan. Kalau emang ganas, kenapa nggak mati di jalan, kenapa nggak mati di rumah?
kenapa nggak mati di pasar, kenapa harus mati di rumah sakit, tapi dengan rumah sakit. Ini ada gambar yang seperti ini. Nah, kenapa saya tampil ini? Karena ada pertanyaannya gini. Ini adalah pertanyaan yang muncul. Ada beberapa postingan seperti yang sudah kita lihat tadi. Ada beberapa postingan seperti yang kita lihat tadi, bahwa rumah sakit seperti ada konspirasi mempercepat kematian penderita COVID yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini gimana nih bisa sampai seperti ini mindset-nya? Dan kita tanggap ini harus kayak gimana sebagai pemimpin. Dan kita tadi udah sempat memberikan juga as a leader, bagaimana kita memberikan inspirasi juga buat orang-orang. Gimana, bro? Riko? Beli ambil dulu, bro. Mungkin pertanyaannya bisa kita putar sebenarnya, atau kita cari pertanyaan lain. Maksudnya bukan hanya yang mati di rumah sakit yang banyak, tapi banyak yang sehat loh gara-gara tim nakes kita loh. Jadi kenapa kita ini ya sangat disayangkan kalau angka kematiannya yang terlalu diperbesar, jadi dipermasalahkan. Harusnya ya keberhasilan para tenaga kesehatan juga harus diapresiasi. Nah, kalau dibilang orang meninggalnya di rumah sakit, nggak juga ya. Sekarang kita lihat di berita banyak banget kabar bahwa ada orang meninggal di rumah, di kos-kosan. Ya, di beberapa tempat juga yang tidak di rumah sakit karena mereka memilih untuk isolasi mandiri. Ternyata memang nggak sepenuhnya benar ya. Aku boleh katakan memang ada yang meninggal di rumah sakit, tapi jangan sampai kita jadikan itu sebagai ini ya, bahwa rumah sakit ini konspirasi ini membuat para penderita COVID dipercepat kematiannya. Itu kan agak sedih ya. Kenapa aku bilang agak sedih? Karena aku pernah ini ya mendampingi orang-orang yang kena COVID dan sampai mereka meninggal juga. Jadi aku sangat apresiasi sebenarnya. Maksudnya tim tenaga kesehatan kita tuh perlu diapresiasi loh. Angka kesembuhannya itu sangat banyak loh. Sangat banyak. Mereka sudah berusaha keras ya untuk membantu para penderita COVID. Ya, dan kan semua akibat kelalaian dari kita juga, membludaknya rumah sakit, apalagi sekarang ya oksigen lagi susah. Terus buat orang-orang isoman juga sebenarnya kan obat-obat tidak murah. Terus apalagi kemarin ada berita itu ya tentang kepanikan orang beli satu buah minuman itu ya. Aduh, supermarket itu agak lucu sih. Maksudnya, tapi di situ kita bisa lihat mental orang-orang kita ya. Maksudnya sebagian besar ternyata kita itu benar-benar sangat mudah dikendalikan sama ketakutan, sangat mudah dikendalikan sama berita-berita yang tidak tersaring kebenarannya dan kita anggap sebagai kebenaran. Nah, sama juga berita tentang yang tadi ya, bahwa rumah sakit itu kayaknya sebagai pendukung konspirasi untuk membuat para penderita COVID itu cepat mati. Sekali lagi itu bukan berita yang benar yang bisa kita percayai, karena banyak juga yang meninggal di rumah ketika mereka lagi isoman dan beritanya lagi banyak banget saat ini. Itu sih tanggapan kita sebagai pemimpin yang tadi aku bilang, coba deh mulai cari pemikiran yang lain. Ya, memang betul banyak yang meninggal di rumah sakit, tapi bukankah sangat banyak juga yang disembuhkan di rumah sakit dengan para tenaga kesehatan kita yang membantu mereka, gitu. Iya, kita beberapa waktu yang lalu ya, waktu sempat kita mengundang salah satu dokter ya di Bandung untuk menjadi narasumber kita juga di acara Selasa Berbagi ini untuk berbagi tentang gimana sih seharusnya kita menjaga diri kita dari COVID gitu ya, karena waktu itu masih baru-baru banget gitu ya, dan terus berdatangan juga berita-berita pada saat itu, sehingga kita ngundang dokter. Dan sampai hari ini kita bisa lihat tenaga kesehatan memang bekerja sangat keras. Mereka kasihan loh kalau mereka udah kerja keras seperti itu, mereka juga punya keluarga, mereka juga punya teman yang nggak bisa juga mungkin mereka dekatin karena mereka tahu resiko dari pekerjaan mereka. Jadi kasihan lah kalau misalnya mereka udah seperti itu, kita mesti tambah-tambah lagi ya berita-berita yang seperti tadi, gambar tadi gitu. Nah, ini Om Chris kenapa Om? Tapi kalau menurut Mas Chris sendiri, tadi pertanyaan Dan ada lagi nih. Salah satunya adalah, kenapa ya orang kok bisa ya? Kok orang bisa ya punya mindset-nya kayak gini ya? Sampai dia nggak memfilter dulu informasinya, sampai akhirnya dia telan bulat-bulat dan dia bagiin lagi gitu ke orang lain. Kalau menurut Om Chris sendiri gimana Om? Dari sesuai, kalau tadi dari Om Riko udah sempat bagiin, dari Mas Chris sendiri gimana? Ya, kita kembali kepada awal yang Mas Yosi tadi bagikan. Terlalu banyak informasi, dan dia akan memilih mana informasi yang sesuai dengan dirinya, yang dia anggap benar gitu kan. Jadi perspektif pribadi akan mempengaruhi dirinya gitu kan. Belum lagi kalau kita ulik lagi seberapa jauh penanya ini mempercayai dari pihak otoritas.
ya. Pihak-pihak otoritas misalnya ya rumah sakit lah, otoritas kesehatan kan rumah sakit, teman segala macamnya gitu kan. Kita nggak bicara soal bagaimana otoritas ini mengelola berita, bukan itu, tapi kita akan ngomongin kepada tingkat kepercayaan di bawah. Itu pasti juga ada sebabnya dari atasnya juga. Tapi itu mempengaruhi ke bagaimana dia memilih berita. Dia akan percaya atau tidak setelah dia pengalaman dia, versi dia, point of view dia yang mengatakan bahwa selama ini nggak benar gitu kan. Jadi buat apa kali ini aku percaya ini benar? Kan gitu kan, kayak gitu. Walaupun kita seharusnya juga bisa berpikir nalar tanpa harus terpolarisasi kepada berita benar atau tidak gitu kan. Terpolarisasi kepada tadi hoax atau tidak. Karena apa? Karena gini, karena setiap orang yang sakit perginya ke rumah sakit. Ya kan? Lah makanya pastinya akan banyak terjadi kejadian di rumah sakit. Seperti Bang Riko tadi katakan, sembuh di rumah sakit, meninggal pun di rumah sakit. Karena setiap orang perginya ke rumah sakit. Coba sekarang misalnya yang tidak percaya COVID ini, ketika sakit dengan tanda-tanda seperti COVID, jangan ke rumah sakit. Nanti pasti akan beda. Ini ngomong agak kasar sebenarnya, saya mohon maaf. Tapi itu akan beda nantinya. Karena sekarang ini kita sudah bisa lihat bahwa banyak yang meninggal gara-gara isoman. Ya kan? Tuhan berikan belas kasihan pada mereka semua. Ya, karena selama ini dari tahun 2019 semuanya ditampung di rumah sakit, orang cari pertolongan ke rumah sakit, mereka sembuh banyak di rumah sakit, mereka meninggal juga tidak kalah banyak juga di rumah sakit. Gitu. Logikanya seperti itu. Kalau nanti namanya bukan rumah sakit ya pasti akan beda lagi. Sama seperti kok ada terjadi peperangan tidak banyak korban jiwa di tempat pengungsian? Ya tidak ada. Peperangan yang terjadi di medan peperangan. Nah sekarang ketika terjadi pandemi, medan peperangannya adalah di rumah sakit, di bangsal-bangsal, di IGD, di ICU. Di sana kita akan mendengarkan berita sukacita orang yang disembuhkan, berita kesedihan, kemalangan karena ditinggalkan anggota keluarganya. Semuanya ada di sana. Gitu. So, jika Anda mungkin tidak mempercayai semuanya itu, but demi kasih, tahan diri, demi kasih menahan diri gitu kan. Kasih kepada apa? Kasih kepada diri sendiri, kepada kesehatan diri sendiri. Ketika kita terus memikirkan hal yang buruk, bukan kita meniadakan kenyataan ya, bukan. Tetapi kalau pikiran-pikiran yang buruk itu menguasai kita, susah kita akan mendapatkan berita yang baik gitu kan. Kabar sukacita akan susah menerobosi kita gitu kan. Karena pola pikir kita sudah terhantui dengan hal buruk tadi. Itu sih. Ubah mindset-nya dengan cinta kasih, pengharapan, dan iman. 3 hal ini yang Alkitab anjurkan. Kasih, pengharapan, dan iman. Itu ubah di situ. Itu sih pendapat saya, Bang Jo. Thank you. Nah, saat ini kan teman-teman juga tahu bahwa pemerintah justru lagi mencoba sedemikian rupa bukan cuma sekedar mencegah orang untuk masuk rumah sakit, ya kan, bukan cuma sekedar untuk mengejar obat, tapi juga vaksinnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang datang. Dia bilang gini, di tengah banyaknya, oke aku coba share pertanyaannya, ya, teman-teman bisa lihat juga. Ya, di tengah banyaknya orang-orang yang masih enggan untuk divaksin dengan segala kontroversi tentang vaksin, apa sih yang kita bisa bantu untuk mempercepat pemulihan negeri ini? Kadang bingung juga, ini tuh ujungnya di mana? Kalau dikasih tahu, disuruh stay at home. Pada nggak bisa di rumah. Malah orang nanya, padahal disuruh stay at home, tempat nongkrong di mana nih? Gitu kan. Bila ada vaksin, malah, udahlah, yang lain aja lah. Aku nunggu yang ini, nunggu yang itu. Atau lu takut sampai efek sampingnya vaksin. Bila kena COVID dan nggak parah, malah bilang, tuh kan, COVID yang ngebahayain. Tapi kan udah banyak korban yang berjatuhan. Kok malah bisa ignoran ya? Nah, mungkin dari Riko atau dari Chris, apa kira-kira yang bisa kita lakukan nih secara real? Mungkin ada hal-hal nyata yang kita bisa bagiin juga ke teman-teman gitu loh. Kalau gini ya, kalau aku sih sekarang menganggapnya ini ya, COVID ini kayak penjajah yang lagi menjajah Indonesia seperti tahun 45, bro. Jadi yang membuat kita merdeka adalah kita bersatu. Karena akhirnya untuk bisa membuat semuanya
bisa berjalan berbareng-bareng adalah kecintaan kita akan Indonesia, terus kecintaan kita terhadap sesama, dan pada akhirnya kita bisa bersatu satu dengan yang lain. Nah, langkah realnya adalah memang mau nggak mau kita harus terus ingatkan dan terus jadi teladan sih kalau buat aku ya. Terus ingatkan dan jadi teladan. Nah, ketika mereka belum bisa setuju, ya tetap aja tetap kitanya jangan berubah, karena untuk mengubah orang itu pilihan pribadi masing-masing ya, pribadi orang tersebut. Tapi partnya kita adalah kita jangan jemu-jemu mengingatkan dan juga menjadi teladan. Karena di momen seperti ini benar-benar apa yang Pancasila bilang, persatuan Indonesia itu benar-benar harus kita lakukan saat ini sih. Supaya kita benar-benar bisa merdeka ya dari COVID. Karena yang rugi itu banyak loh gara-gara hal ini. Kalau kita masih mikirin ini adalah konspirasi, aduh sangat disayangkan. Ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara hal ini. Banyak orang yang kehilangan orang yang disayang gara-gara hal ini. Dan kita masih memperdebatkan hal-hal yang kayak menurut aku kayak, aduh kok masih kayak gitu, terlalu egois. Buat aku sih pikirannya masih terlalu egois ya. Karena nggak melek apalagi kita saat ini. Udah lihat kejadian di berita begitu banyaknya orang berjatuhan. Tapi kalau kita itu ya kita masih egois dengan idealisme kita. Ya saatnya kita untuk saling merangkul, untuk benar-benar kita bersatu supaya kita bisa merdeka dari area ini. Jadi langkah realnya adalah ya tadi aku bilang, ya terus ingatkan, terus berikan informasi-informasi entah di sosial media kita atau dimanapun itu, di grup-grup WA kita, dan juga terus jadi teladan. Kalau dari aku sih yang bisa kita lakukan di momen-momen saat ini. Oke, thank you, Bro Riko. Gimana Mas Kris? Mas Kris sendiri apa pendapat Mas Kris? Apa yang bisa dilakukan Mas Kris? Mungkin ada hal real juga yang Mas Kris bisa lakukan atau bisa di-share juga dan bagian. Di real saya ya selalu gini ya, selalu kasih tahu orang-orang di sosial media bahwa saya tidak kemana-mana. Itu real itu. Saya nggak kemana-mana gitu kan. Jelas bahwa saya selalu ada di kos-kosan gitu kan. Selalu ada di sini gitu kan. Itu saya lakukan itu. Memberitahu mereka bahwa saya concern dengan semuanya ini gitu. Itu kemudian bahkan kalau keluar menunjukkan pada kawan-kawan juga keluar dari kamar kos misalnya, itu pun juga pakai apa namanya double masker. Jadi medik di dalam, kemudian masker kain kayak gitu. Selalu begitu. Dan kemana-mana juga bawa apa namanya itu? Disinfektan itu di apa namanya di saku jaket saya gitu kan. Begitu keluar ambil kiriman atau GoFood segala macam, saya selalu gitu tunjukkan bahwa saya semprotin kayak gitu. Itu tunjukkan bahwa ini anak aware gitu kayak gitu. Bahkan kemudian juga menunjukkan bahwa ini selalu keluar pakai jaket gitu kan. Jaket terluar kayak gitu. Saya sering keluar pakai sarung. Tapi ada celana pendek, sarungnya dilepas gitu kan. Ada celana pendeknya. Gitu untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar ini loh, saya benar-benar bahwa aware bahwa ini semua itu serius. Saya menunjukkan bahwa saya menghadapi ini semua serius. Dan saya harap pun demikian. Saya harap kalian juga demikian. Saya tidak hanya berkata-kata saja lewat sosial media, tapi saya melakukannya gitu kan, gitu. Jadi sampai kadang-kadang ke dapur gitu tanyain, Mas, dapur cuman bikin Indomie pakai masker? Iya kan, ketemu orang nanti aku bilang gitu. gitu loh, kayak gitu kita nggak pernah tahu. So ya in a way saya juga perantauan sendiri gitu kan. Nah ini kalau tiba-tiba di kos tinggal nyawa gimana coba, tinggal badan nyawanya nggak ada gimana coba kan gitu kan. Iya itu jangan sampai merepotkan orang gitu kan. Jadi tunjukkan keseriusan kita untuk menghadapi pandemi ini di sekeliling kita lewat nyata. Sekecil lingkupmu nggak jadi masalah gitu. Coba bayangkan kalau semua yang mendengarkan ini melakukan hal yang sama, taking this one seriously, dan menunjukkan kepada sekitarmu bahwa hey man, this is serious, you have to take it serious, ini serius banget. Menunjukkan dengan pola tingkah, tindakan dan kata-kata, wow, itu dampaknya bisa besar. Tadi kan itu kata persatuan yang Bang Riko tadi katakan gitu kan, dari small things. Tunjukkan di rumah misalnya anggota keluargamu tidak percaya gitu kan, take action. Selalu apa namanya, habis salaman itu mungkin dianggap freak gitu, habis salaman langsung saya nggak bisa salaman gitu kan, langsung gitu kayak si
Sheldon The Big Bang Theory gitu kan. Nggak ada kuman kayak gitu. Itu akan ngefek sih, karena mungkin saja Anda tidak akan populer, Anda mungkin tidak dianggap aneh gitu kan, ya muridnya Yesus 12 orang dan Yesus sendiri juga dianggap aneh dulunya, melakukan hal yang tidak biasa gitu kan, bukan sesuatu yang baru gitu kan. Tapi paling tidak Anda menunjukkan bahwa this is serious business gitu kan, ini permasalahan serius. Gitu sih kurasa sih, dan itu Anda lakukan bukan karena menakut-nakuti. Bilang aja, kenapa kamu gitu? Because I love you. I'm afraid, saya takut. Saya ini habis dari luar, kalau saya tidak lepaskan baju saya di luar, saya tidak kasih disinfektan dan kemudian masuk kamar mandi dan mandi, saya takut saya bawa virus gitu kan. Ini orang yang memang harus bekerja di luar, nggak bisa tidak, esensial atau non esensial, misalnya katakanlah driver Gojek dan segala macamnya gitu kan, harus ada pertemuan di luar. Bahkan dari luar ambil sesuatu pun sama gitu kan, kita nggak tahu nih kurir dan segala macam seperti apa. Tunjukkan, because I love you guys. That's why aku protect diriku dan aku lakukan semua protokol kesehatan ini because I love you. Udah, gitu aja. Kalau udah ngomong I love you tuh ngeri loh, bener-bener. Semua karena kekuatan cinta gitu kan ya. Ya. Karena sebenarnya teman-teman ada banyak hal yang kita bisa lakuin sebenarnya. Terutama kita untuk melewati pandemi ini. Pertama, kita bisa mulai untuk milah-milah berita yang kita mau baca, yang kita mau sebarluaskan, yang kita mau share gitu ya. Saring sebelum sharing itu penting. Jadi belajar untuk kita bisa mengendalikan diri untuk cek dulu berita yang mau kita sebarin, yang kita mau share di media sosial terutama, ataupun di WhatsApp grup keluarga, atau WhatsApp teman, atau WhatsApp reunian gitu ya. Dan nilai dari sebuah berita adalah bukan tentang info yang tercepat. Jadi kita kan tadi ya, Kak Yosi sama Riko juga tadi sempat share juga bahwa kita seringkali terburu-buru pengen banget cepat jadi orang pertama yang nyebarin berita, padahal kita sendiri belum cek kebenarannya. Tapi yang paling nilai sebuah berita itu adalah sebenarnya bukan kecepatannya, tapi juga keakuratannya, gitu ya. Terus yang kedua, tadi seperti yang Mas Kris tadi saya share bahwa stay at home, diam di rumah itu bakal ngebantu banyak orang, bakal ngebantu banget, dan mendorong komunitas, mendorong keluarga kita untuk kita juga tetap di rumah. Kita bisa bikin sesuatu yang fun kok. Kita bisa bikin sesuatu yang kreatif yang bisa dilakukan di rumah ataupun juga secara online. Misalkan contoh ada banyak kok sekarang online rohani juga ada banyak di YouTube ya, di medsos juga kita bisa temuin. Contohnya Muda bikin banyak kegiatan online kan di hari Minggu, ada banyak hal yang bisa dilihat di kegiatannya Muda gitu kan, di websitenya, di sosial medianya. Mas Kris bikin webinar Bible Everyday gitu kan, dia sekarang dia bikin di Reels, di Instagram. Kita bisa belajar. Justru saatnya kita di rumah ini, kita justru pakai waktu kita untuk bisa menggali, mendalami apa yang kita mungkin saat ini nggak pernah gunakan, belajar Alkitab, contohnya. Ada sahabat pemimpin, ya kan, yang kamu mungkin pernah pemimpin yang butuh tempat curhat, di mana kamu kesulitan memimpin komunitas kamu, ada sahabat pemimpin juga di komunitas kamu, so banyak hal yang bisa dilakuin. Terus juga, ada juga hal-hal yang bisa kamu lakukan, contohnya adalah jadi relawan, ya kan? Jadi relawan nakes. Saat ini teman-teman tahu bahwa ada banyak loh sebenarnya rumah sakit butuh tenaga kesehatan banyak. Kamu bisa googling aja, kamu bisa dapetin ini berita-berita seperti ini. Gimana Jawa Barat butuh relawan, Pemprov DKI juga butuh pendaftaran relawan dengan tenaga kesehatan COVID. So ada banyak yang bisa kita lakuin. Daripada kita nyinyir, mending kita turun ke lapangan ngebantuin orang banyak kan, sebenarnya gitu. Atau kita juga bisa bikin konten-konten video. Nah, ya kan, konten-konten video, terus juga hal yang menarik. Bahkan saat ini Pijar TV juga ngasih free slot loh untuk teman-teman semua yang punya konten video, yang suka bikin konten video dan konten videonya menarik. Kita ngasih free slot dan free airtime untuk konten kamu tentang awareness terhadap COVID-19 ini. Dan bisa ditayangkan di platform Pijar TV, sehingga kita nggak cuma sekedar menjangkau kota besar aja, tapi juga di daerah-daerah terpencil yang pastinya mereka pada belum tahu bagaimana cara mereka menghadapi pandemi ini. Yuk, saat ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk kita menggunakan kreativitas kita, bikin konten yang awareness, yang terus ngingetin dan jadi teladan seperti apa kata tadi Bro Riko bilang, bagi banyak orang untuk jaga diri dan juga jaga bersama. And hopefully soon we can survive through this pandemic ya. Dari
Om Riko mungkin Mas dan juga Mas Kris, apa kira-kira hal-hal yang mungkin mau di-share untuk kita acara ini? Silakan dari Bro Riko dulu. Yes, kalau dari aku sih teman-teman memang situasi sedang tidak mudah buat kita semua, tapi respon kita sebagai orang percaya itu perlu kita lakukan adalah yang pertama jangan tenggelam dalam ketakutan sih buat aku, dan juga jangan menebarkan ketakutan. Jadi tidak tenggelam dalam ketakutan dan juga jangan tebarkan ketakutan, karena takut ya itu sebuah perasaan yang munculnya pasti ada ya, selalu ada. Tapi firman Tuhan juga katakan kan kasihan sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ya situasi memang sedang tidak mudah, tapi bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan tenggelam dalam ketakutan dan juga jangan tebarkan ketakutan keluar. Ya terus lakukan bagian kita, patuhi protap, ya protokol kesehatan lakukan, terus jadi teladan dan jadi jembatan untuk informasi-informasi dari pemerintah yang valid itu bisa kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Kalau dari aku sih itu. Thank you. Dari Mas Kris, Mas? Aku ngutip dari Amsal lagi deh, gitu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri. Nah, saat ini adalah waktunya untuk menahan diri, untuk social distancing. Termasuk juga menahan diri untuk tidak secara otomatis memforward, memposting, merepost segala berita. Itu menahan diri. Juga menahan diri apa? Bagi kawan-kawan yang mungkin mau menikah, sudah bikin undangan segala macam, itu menahan diri untuk jika bisa Anda undur, itu malah bagus. But jika tidak, tahan diri untuk tidak mengundang banyak orang. Lo katakan kepada mereka, because I love you, maka aku tidak mengundang kalian. Ini sesuatu yang kebolak-balik. Zaman dahulu, kalau tidak diundang berarti tidak sayang. Sekarang jika tidak diundang bisa jadi dia lebih sayang kepada kalian semua gitu kan, karena memang membatasi orang-orang gitu. Jadi saat ini saat untuk menahan diri. Saat ketika mengatakan cinta itu tidak ditunjukkan dengan berdekatan tapi berjauhan. Berjauhan cinta. Gitu. Jadi itu tahan diri lah gitu. So jika termasuk juga kayak ini misalnya bagi kawan-kawan pemimpin komsel, penatua, terus kemudian diaken atau para pastor gitu kan, membesuk jemaat yang sakit. Itu adalah ungkapan cinta. Tapi coba pikirkan, bagaimana jika sekarang kita menahan diri untuk tidak membesuk jemaat? Adalah justru ungkapan cinta kepada yang lagi sakit dan juga kepada anggota keluarga Anda. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kita membawa virusnya. Yang sakit bisa akan jadi semakin banyak karena kita membawa virus yang makin banyak. Jadi tingkat keparahan ditentukan dari jumlah virus juga yang ada gitu kan kayak gitu. Jadi saat ini adalah saat yang kebolak-balik. Saat ini adalah saat ketika cinta kita tidak boleh memeluk. Ketika kita cinta kita harus menahan diri dan berjauhan. Nanti ada saatnya Anda memeluk karena Anda cinta. Gitu. Gila. Jadi kenapa jadi ayat cinta yang keluar ya? Tapi bagus banget emang. Memang benar ya, kalau kita mencintai itu ditunjukkan dengan tingkah laku kita, dengan kelakuan kita, dengan bagaimana kita memperlakukan orang itu. Justru kalau misalkan kita, ya justru jangan sampai tindakan kita justru membahayakan. Dan akhirnya justru melukai, bahkan mematikan pasangan kita atau orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita ya. Ya, jadi teman-teman, ini bukan masalah sekedar sepele masalah ini nyata atau tidak. Tapi ketika kita benar-benar peduli dengan orang sekitar kita, nyatakanlah bahasa kasih kita, cinta kita, dengan kita peduli dengan mereka tindakan kasih kita. Anda yang mungkin nggak setuju tentang COVID, mungkin Anda mengatakan bahwa COVID itu adalah konspirasi kah, atau sesuatu yang sifatnya hoax atau apapun itu, ya tetap jaga diri kalian terhadap teman-teman yang saat ini juga mungkin sedang aware sama badan mereka, sama tubuh mereka, bahwa mereka sedang aware dengan penyakit ini, tentang pandemi ini. Justru dengan kamu menunjukkan empati yang benar dengan menggunakan masker, menggunakan empati yang benar dengan berkata-kata yang benar, justru kita akan semakin respect dan menghormati pendapat kamu, apapun itu. Dan buat kita yang saat ini mungkin sedang berjuang melewati pandemi ini bersama dengan teman-teman yang lain, sama orang-orang lain,
jangan takut karena kita punya Tuhan. Dan kata Bro Riko tadi adalah jangan menebarkan ketakutan, tapi justru tebarkanlah kekuatan dalam Tuhan. Ya, kalau Om Kris tadi ceritanya adalah kekuatan cinta dibuktikan dari bagaimana kita menjaga jarak. Justru kekuatan cinta itu dinyatakan ya kalau tindakan kita. Thank you banget Mas Kris, Bro Riko, thank you banget udah sharing sama kita di hari ini. Tentunya ini semua bukan sesuatu yang mudah buat kita sendiri ya, karena kita juga mengalami secara pribadi orang-orang kita kasihi yang terkena COVID dan juga mereka berjuang sampai hari ini juga masih ada yang berjuang dan kita mau support mereka. Dan acara ini juga ada untuk mensupport teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk melewati pandemi ini. Dan seperti tadi kita bilang, Pijar TV salah satu kepeduliannya adalah kita memberikan slot, memberikan free time juga buat teman-teman yang punya materi video yang berisi konten yang membangun awareness tentang COVID ini. Silakan hubungi kami dan kami senang banget untuk jadi tempat di mana kita juga bisa menyiarkan dan memberitakan apa yang sudah kami buat melalui konten positif dan awareness tentang COVID-19. Oke, saya Joko Tavianus, ada Mas Kris dan juga Bro Riko. Kita pamit undur dari Pijar TV. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.